Sekaya-kayanya orang Sulawesi Selatan itu makannya paling nambah 3 kali. Siapa itu? Saya tadi. Enak sekali masakan di tempat Ustadz Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Karena kalau air di darat ini asin, kita mati semuanya. Perhatikan air yang kita minum. Minumlah air berkah As-Adiyah. Dapatkan nomor berikut ini. Tolong diupload di channel As-Adiyah TV. Subscribe, like, share, and comment. Saya di mana-mana kalau tausiah itu air tidak boleh ada mereknya, dicopot itu harus. Kecuali air berkah As-Adiyah. Mesti kita iklankan terus di mana-mana. Nanti pulang dari sini kita bawa beberapa botol, sampai hari Senin saya pulang minumannya berkah As-Adiyah terus. Dipoto terus, di-share terus. Walaupun belum jelas ini berapa persen untuk saya. Oh, Ustadz Somad ini materialistik. Kalau adik-adik lihat di Instagram Ustadz Abdul Somad yang followernya hampir 7 juta itu, ada iklan keripik, ada iklan kerupuk, ada iklan gula merah, ada ikan sambal lele, ada iklan macam-macam. Itu semuanya iklan gratis untuk membangkitkan ekonomi umat. Karena saudara kita ini kalau kaya dia, pasti dia bersodako. Saya tidak kaya, tapi kalau mereka bersodako, insya Allah pahalanya mengalir. Apa kata Andre Gurutta tadi? 700 santri yang ada di sini. Jadi kalau mereka sholat subuh sekali, itu pahalanya mengalir 700 kali lipat ke bapak yang nyumbang semen, batu bata, kerikil. Apalagi sekarang masjid ini bebas hambatan, pintu tak ada, jendela tak ada. Ini luar biasa masjid ini. Dan anehnya aman, tidak ada pencurinya, karena memang tidak ada yang bisa dicuri. Jadi bapak kalau mau hartanya berkah mengalir sampai hari kiamat, maka selesaikanlah masjid ini. Apalagi tadi disampaikan oleh Ustadz Hamdani, di atas itu katanya view-nya luar biasa. Saya mencoba bertanya-tanya ke Ustadz Bunyamin, apa view-nya Ustadz? Anda mau tahu? Naik ke atas. Kejutan, surprise. Insya Allah ada kejutan yang luar biasa yang disiapkan Allah. A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kenapa Ustadz tidak berdiri di bawah? Karena dilarang protokol, nggak boleh. Kenapa Ustadz tidak berdiri di depan? Tidak boleh membelakangi Andre Gurutta, kualat. Dari kecil diajar orang tua, jangan kau membelakangi guru, nanti pantat kau berbisul. Mohon maaf keceplosan, memang begitu nasihat orang tua dulu. Jadi jalan yang paling tengah di sini.
Mana tahu. Ini mesti saya jelaskan semua. Kalau tidak nanti di-upload di channel semuanya komen. Kenapa di tepi? Kenapa begini? Kenapa begitu? Orang sekarang suka komen saja. Begitu juga dengan masjid ini. Kenapa belum disemen? Kenapa nggak ada pintu? Kenapa nggak ada jendela? Kau nggak usah komen. Datang kemari selesaikan. Ustadz Ketua Pembangunan Masjid Andre Gurutta Haji Muhammad Yunus Martan itu sampai titelnya Haji Hamdani Halim LC. LC itu artinya lagi cemas. Jadi beliau setiap melihat masjid ini cemas hatinya. Dia cemas bukan masalah masjid ini selesai tidak selesai. Yang beliau cemaskan adalah bagaimana orang-orang yang punya uang ini nanti meninggal dunia dan tidak membawa apa-apa. Mohon maaf, jangan tersinggung. Kunci mendengar tausiah Abdul Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Mohon maaf ya Bu. Ibu agak kareba? Masya Allah. Sehat ya Bu? Kalau saya tanya jawab dengan jujur, jangan marah, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Janji? Bisa? Jangan ada dusta di antara kita. Oke, siapkan mental, tarik napas sedikit. Jangan ditahan, nanti keluar dari bawah. Hembuskan. Kira-kira kalau bapak ini meninggal, bapak ibu mau ikut nggak? Jelas Pak, jelas. Anak santri ketawa kayak paham aja. Jadi yang selama ini katanya Bang, jangan pergi lama-lama ya, setengah napasku hilang. Yang selama ini katanya kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tolong jangan gara-gara ini bapak dengan ibu menjadi tidak mesra. Saya tidak mau itu. Saya tidak mau dikatakan ustadz provokator kenapa dibawa ke As'adiyah. Merusak hubungan kita saja. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa kalau kita mati sendirian guys. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Semuanya akan hilang, tak ada yang abadi. Semua akan menghadap Allah. Ustadz Somad yang selama ini ceramah menggelegar tabligh akbar meninggal tidak bawa mikrofon. Ustadz Somad sorban tinggal, dan memang sorban ini kabarnya akan ditinggalkan karena akan diberikan kepada 5 penyumbang terbesar lelang. Mana juru lelang kita? Masya Allah, sudah siap Ustaz? Masya Allah, siap juru lelang. Juru lelangnya sudah siap, tinggal lagi yang mau dilelang ini belum siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar amalnya adalah Andre Gurutta Muhammad As'ad. Berapa muridnya? Saya tanya ke Ustadz Bunyamin. Tempat saya tabligh akbar dulu itu bukan yang ini Ustadz Bunyamin, bukan, kampus 2. Itu berapa santrinya? Sekitar 6.000-an. Belum lagi santri-santri yang lain. Sejak berdiri As'adiyah sampai hari ini, berapa yang jadi profesor, jadi doktor, guru besar, pengusaha, pengajar, jadi alim, jadi ulama, mengalir ke makam almarhum. Kalau kita bukan ulama, bukan Andre Gurutta, bukan menjadi kiai, bukan ustadz, bukan profesor, mudah saja untuk mendapatkan amal. Banyak mengalir seperti amal mereka. Apa dia? Siapkan, selesaikan. Yang bisa semua, selesaikan semua. Mungkin sekarang nggak bawa uang, nggak apa-apa. Pulang dari sini nanti langsung telepon. Assalamualaikum Ustadz Hamdani. Waalaikumsalam. Berapa sak semen lagi? Berapa batu bata? Berapa kerikil? Berapa pintu? Berapa jendela? Berapa kosen? Berapa atap? Berapa AC? Mau bantu? Enggak, nanya aja. Ini maksudnya apa? Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak bisa diselesaikan semua,
jangan tinggalkan semua. Saya cuma bisa kasih batu bata Pak Ustaz, serahkan batu bata. Batu bata terlalu besar, batu kerikil Pak Ustaz, bawa batu kerikil. Batu kerikil pun terlalu besar, pasir Pak Ustaz, bawa pasir. Pasir pun nggak bisa Pak Ustaz, mati aja. Apalagi bekal yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai datang orang lewat di depan pesantren As'adiyah, lalu mereka foto pesantren ini dan mereka komen, menyakitkan komennya. Apa kata mereka? Masa rumah burung selesai, rumah Allah nggak selesai-selesai? Rumah burung sarang walet, sarang walet aja selesai. Katanya Baitullah, katanya Allahu Akbar, kenapa tidak siap? Saya yakin dan percaya selesai tablik akbar ini, selesai pula masjid ini insyaallah. Amin. Biasanya di mana-mana kalau saya tablik akbar itu ada kotak, ada kresek, disebar, ada relawan. Tapi di As'adiyah saya perhatikan ke kiri tidak ada kotak, ke kanan tidak ada. Saya heran, gimana orang ini bisa menyumbang? Ternyata di As'adiyah sudah keren. Bagaimana caranya? Langsung transfer banking. Dan biasanya disediakan itu barcode-nya, langsung dikirimkan. Transfer banking, langsunglah dia pencet. Rekening pesantren As'adiyah pembangunan Masjid Andre Gurutta Yunus Martan. Begitu dikirim, selesai dia pun melelehkan air mata. Istrinya bertanya, abang haru karena sedekah? Betul. Harunya kenapa? Salah pencet. Rencana nolnya mau kasih 5, 100.000, terpencet 6 kali, 1 juta. Kebetulan tabungannya ada 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Di tabungannya ada 100 juta. Amin. Dia transferkan untuk Masjid Andre Gurutta ke Haji Yunus Martan 1 juta. Berarti yang tinggal di rekening. Memang kalau udah cerita sedekah ini banyak yang pura-pura pikun memang. Dia punya uang tabungan 100 juta. Dia kirimkan untuk pembangunan masjid 1 juta. Berarti yang tinggal di rekeningnya 99 juta. Mati. Yang dibawanya berapa? Yang 1 juta itulah yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 99 diambil sama istri, diambil oleh anak. Jangan lupa, istrimu akan diambil oleh brownies, brondong manis. Informasi ini sulit saya menyampaikannya, tapi kalau tak saya sampaikan, ini kalimat yang sangat menyakitkan. Tapi mesti saya ucapkan. Saya ustadz yang tidak pandai berbahasa basi, kalimat berbunga-bunga. Saya to the point saja, bahwa yang kita bawa mati cuman 1 juta. Itu kalau ngirim 1 juta. Kalau ngirim 5.000, mau masuk surga 5.000. Kata malaikat, maksud Allah 5.000 mau masuk surga. Sekarang parkir di mall aja jam kedua udah 10.000. Pipis saja sekarang udah harga naik sesuai dengan kenaikan bensin. Bagaimana kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya kalau ada orang mengatakan marilah kita miskin, susah, melarat, Nabi Muhammad itu miskin. Ini Muhammad yang mana yang kau ceritakan ini? Andre Gurutta kita kaya-kaya. Kalau mereka tidak kaya, tidak mungkin punya tanah luas bangun pondok pesantren. Tapi mereka hidupnya bersahaja. Untuk apa punya uang banyak-banyak? Sekaya-kayanya orang Sulawesi Selatan, sekaya-kayanya orang Bugis Makassar, bajunya paling tebal 3 lapis, singlet di dalam, kemeja, jas, 3 lapis. Kalau sampai ada yang 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Sekaya-kayanya orang Sulawesi Selatan, itu makannya paling nambuh 3 kali. Siapa itu? Saya tadi. Enak sekali masakan di tempat Ustadz Hamdani. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Semua dikeluarkan. Ada ikan yang belum dimasak. Lawa-lawa. Masya Allah.
Ada macam-macam. Pokoknya saya coba semua, saya tes semua. Nanti saya pulang saya ceritakan ke keluarga saya. Gimana rasanya bang? Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Begitu jugalah rasanya kalau sudah mati nanti menghadap Allah tidak sempat bersedekah. Air mata meleleh tak ada gunanya. Apa kata mereka? Setiap hari Jumat subuh ayat itu dibacakan. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal soleh. Bukan somat. Orang-orang mati itu ditanya, mau kamu hidup lagi hai orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib, berilah aku waktu untuk hidup sebentar saja ya Allah. 1 hari. Tidak kata Allah, semenit. Andai kau kasih aku waktu hidup semenit, mau apa? Apa kata mereka? Fa as-saddaqa, kalau kau kasih aku hidup sebentar, aku mau bersedekah. Begitulah keinginan mereka. Tapi memang orang mati ini tidak pernah hidup lagi untuk bercerita. Sampai sekarang belum ada orang mati datang cerita. Ada Pak Ustaz orang mati hidup lagi? Zombie? Inilah terlalu kebanyakan nonton film. Ada Pak Ustaz yang sudah mati datang lagi? Siapa? Genderuwo, Nyi Blorong, Sundel Bolong, Suster Ngesot. Ustaz pun hafal juga hantu-hantu ini. Kita kalau sudah mati sekali menghadap Allah tidak akan kembali lagi. Maka Allah yang menceritakan dalam Quran bahwa kita hanya tinggal kenangan semata. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap tokoh ada masanya, setiap masa ada tokohnya. Selesai berganti, patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000, selesai zaman. Saya ibarat pohon sudah mulai menguning, hijau, kuning, layu, mati, selesai. Tumbuh yang hijau. Jangan khawatir kematian, karena akan digantikan oleh tunas-tunas yang hijau. Yang menggantikan itu adalah santri-santri dari As'adiyah ini. Saya yang sedang melihat tunas-tunas hijau yang luar biasa. Anak-anak muda berebut ingin bersalaman, memuliakan para Andre Guruta, memuliakan para alim ulama dan guru-guru. Mereka yang akan melanjutkan perjuangan. Tapi bagaimana mereka mau melanjutkan kalau masjid ini belum juga selesai? Berdoa mereka ke atas menetes, ya Allah, kenapa menangis melihat semen belum juga selesai? Bapak ibu yang sholatnya di rumah kurang khusyuk, di masjid kurang khusyuk, datanglah ke sini insya Allah khusyuk. Saya Pak Ustadz kadang khusyuk waktu sujud. Kalau di masjid ini jangankan sujud, waktu ke atas pun juga. Pandang ke kanan, pandang ke kiri. Kalau ada orang hatinya tenang, rumah Allah belum selesai, perlu dia curiga terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bakhil, pelit, medit, kedekut, apa lagi? Nah, seke. Masya Allah, dapat kosakata baru. Ini bagi mereka ini, ada orang-orang yang pelit ini kalau melihat ini detak jantungnya, waduh, sedekah lagi. Tapi bagi orang yang hatinya lapang melihat ini, dia katakan inilah masanya investasi akhirat yang tidak akan putus dengan kematian. Bayangkan kalau masjid ini diselesaikan, 700 santri, apalagi ini bukan sekedar santri biasa, ini ma'had ali selevel S1. Mereka akan lanjut S2, S3, menjadi kiai, menjadi ulama, menjadi pimpinan pondok pesantren. Satu anak santri itu akan punya 100 santri, menyebar ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Papua. Alumni dari pesantren As'adiyah yang akan menegakkan ahlus sunnah wal jamaah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pesantren As'adiyah berakidah Asy'ari, Asy'ari yang asli, berfikih Syafi'i, Syafi'i yang asli, bertasawuf Sunni Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Ghazali yang asli. Kenapa Ustaz tekankan begitu? Kenapa Ustaz tekankan begitu? Karena sekarang banyak bawa-bawa nama Syafi'i, tapi Syafi'i palsu. Pakai nama Imam Syafi'i, tapi nggak kunut subuh.
Imam Syafi'i itu kunut subuh sampai meninggal. Saya bukan fanatik kunut, saya bukan orang fanatik kunut. Tapi kalau saya jadi imam sholat dekat rumah saya, memang saya berkunut. Tapi saya tidak menyalahkan yang tak berkunut. Tapi mengatakan Imam Syafi'i tidak berkunut itu palsu. Karena Imam Syafi'i itu berkunut. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut 2, yang tidak 2. Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Oh, jadi metal jadinya. Yang tidak berkunut Hanafi dengan Hambali. Jadi payah betul. Kalau mau buat lembaga yang tidak berkunut, buatlah pesantren Imam Hambali atau sekolah tinggi Imam Hanafi. Tapi kalau membuat pesantren Imam Syafi'i, ternyata santrinya tidak berkunut, itu Syafi'i apa namanya? Syafi'i KW. Membuat lembaga namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin pada bab jenazah mengatakan, wa in khatimul Qur'ana, kalau orang meninggal itu dibacakan sekhatam Quran. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, kata Imam Nawawi. Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal tahun 676, Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Jarak antara mereka 400 tahun lebih kurang. Tapi Imam Nawawi dari guru-gurunya bersanad sampai ke Imam Syafi'i. Dia katakan dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan Quran 30 juz, mereka hadiahkan pahalanya untuk orang meninggal, fahuwa hasanun, itu bagus, afdol, seafdol-afdolnya dibacakan sekhatam Quran. Tiba-tiba ada yang mengaku ikut mazhab Syafi'i, pondok pesantren Imam Syafi'i, sekolah tinggi Imam Syafi'i, mengatakan tidak boleh membacakan Al-Quran pada orang meninggal. Jadi ente ini Syafi'i yang mana? Jadi perlu mungkin bapak ibu yang tidak pesantren berat membaca ini, membahas ini berat. Yang mana yang asli? Kalau ini berat nggak usah, yang ringan aja. Beli 2-3 sak semen, kirimkan. Pembahasan ini berat, biar kami aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi saya mulai jam 4, sekarang sudah jam 4.30. Itulah mengapa dari tadi saya melihat tiang ini, karena dia ngatur saya. Jam. Saya harus berangkat jam 5. Jadi jam 30 menit materi itu harus diselingi dengan lelang. Kita ikuti lelang yang akan tadi saya diminta. Ustaz Somad bisa melelang. Saya terus terang sampai sekarang melelang belum berhasil. Kalau yang melelang itu juru lelang, insya Allah berhasil. Tapi boleh nggak saya ceritakan pengalaman saya lelang di tempat-tempat lain? Boleh? Boleh ya? Pengalaman saya lelang di Jambi, waktu itu dilelang jaket yang saya pakai di Jambi. Itu yang paling saya ingat, karena itu yang duitnya agak besar. Yang lain-lain itu saya susah ingat. Di Jambi itu dilelang jaket saya, harganya 270 juta. Dan orang Jambi itu susah-susah, miskin-miskin. Beda sama Sulawesi Selatan. Ini serius saya. Orang Sulawesi Selatan itu di kepala itu emas pecinya. Ya kan? Kalau pergi haji, kita tidak perlu tanya dari mana, dari pakaiannya kita udah tahu. Kami kan waktu dulu di Kairo, Mesir kan, waktu haji kami pergi jadi petugas haji. Itu kami duduk bisa kami tebak. Itu dari mana? Itu Sulawesi Selatan. Asal banyak emasnya, itu Sulawesi Selatan. Orang Sulawesi Selatan kaya-kaya. Jadi itu sekedar perbandingan aja. Jadi yang terpikir-pikir mau nyumbang berapa, sudah ada angkanya saya kasih tahu. Boleh sorban, boleh, asal jangan celana saya ini aja lah. Tadi sudah disiapkan oleh Kanda Haji Hamdani Halim LC. Apa yang mau dilelang, asal jangan melelang harga diri. Itu apa? Mau dilelang?
Masya Allah, tabarakallah. Itu yang di dalam plastik itu dua kemungkinan. Bisa jadi yang mau dilelang, atau kain untuk saya pulangkan ini nanti habis semua. Jadi sudah disiapkan kain panjang. Itulah yang dapat. Ini sebetulnya akadnya adalah wakaf. Akadnya wakaf, infak, sedekah. Ini hanya sebagai hadiahnya saja. Hadiah kenang-kenangan. Supaya nanti kita bisa bercerita ke anak cucu kalau ditanya, ayah. Ya, itu sorban yang sering ayah pakai itu sorban siapa? Itu adalah sorban diberikan dulu waktu lelang di masjid. Andri Guruta, Yunus Martan, itu diberikan oleh almarhum Abdul Somad. Hanya sekedar sebagai cerita saja, sebagai kenang-kenangan. Tidak memperpanjang mukaddimah, saya serahkan ke juru lelang kita. Nanti akan saya lanjutkan lagi insya Allah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra.